kita ya menilai kesejahteraan kita itu tidak Iya, harus betul, menggunakan standar yang sana gitu. betul, betul. Saya sejahtera itu tidak harus menilai dengan standarnya si Doni Salmanan gitu, yang sejahtera itu punya rumah seperti itu, atau mungkin harus bagi-bagi uang kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast The Spring of Literacy. Masih bersama saya, Syifa Amin. Kita mendatangkan pakar keuangan lagi kali ini. Waduh. Gimana Mas Satria? Alhamdulillah sehat. Setelah terakhir kita ngomongin fenomena Ghazali ya. Ghazali. Ghazali Everyday itu. Ternyata perkembangan di dunia keuangan, trading, NFT begitu pesat gitu. Dan cukup bisa mengalihkan perkembangan isu-isu yang berkembang di Indonesia itu kan, mulai dari kripto, Ghazali, terus sekarang binary. Oke. Ya, begitulah. Nah, sekarang yang lagi banyak diperbincangkan ini ada dua fenomena Crazy Rich gitu ya. Crazy Rich Medan dan Crazy Rich Bandung kalau nggak salah ya. Doni Salmanan dan Indra Kents. Nah, apa komentar Mas Satria terhadap fenomena Crazy Rich anak muda seperti mereka ini? Sebuah bentuk kesuksesan kah? Atau apa? Ya, sebenarnya apa ya? Jadi banyak orang juga yang amazing, terpesona lah dengan ketika melihat kesuksesannya gitu sih, dengan harta-hartanya gitu kan. Tapi di lain sisi sebenarnya ya memang biasanya banyak yang banyak terpesona dengan ini ya, khususnya kaum milenial gitu kan, yang jadi segmentasinya yang sedang mencari jati diri, cenderung pengen mandiri gitu, pengen sukses cepat gitu. Atau bahkan ya nggak hanya ini, zaman saya mahasiswa dulu juga banyak mahasiswa tuh jadi sasaran empuk lah untuk digiring untuk ikut bisnis lah. Kalau zaman saya dulu tuh gitu. MLM, iya. itu deras sekali, dikit-dikit dapat undangan presentasi. Dan yang paling enak untuk di prospek ya salah satunya mahasiswa, anak muda lah yang baru lulus SMA gitu, pengen mandiri. Siapa sih yang nggak pengen buat mandiri gitu kan, punya aset di usia muda gitu kan. Itu kan jadi ya menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan juga gitu. Betul. Selain mungkin sebenarnya juga banyak sih yang tapi nggak terlalu kelihatan, misalkan seperti banyak orang-orang yang mungkin sudah mapan secara keuangan, tapi yang mungkin di level kelas menengah, yang itu juga sebenarnya jadi sasaran juga untuk hal-hal seperti yang ini. Kayaknya masih nanggung gitu kali ya. Ya punya uang bingung mau diapain, udah lebih gitu kan. Nah itu juga menjadi sasaran empuk salah satu sasaran empuk. Di tengah yang menarik, Indonesia itu literasi keuangannya, survei dari OJK terakhir diadakan tahun 2019 akhir, itu masih di kisaran 30-an mendekati 40%. Dan itu menjadi tingkat literasi yang mungkin kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN ya relatif kita masih agak di bawahnya gitu dibanding rendah ya hitungannya. Ya relatif rendah literasi keuangannya. Nah ini juga ya sebenarnya menjadi jawaban ya kenapa ada fenomena seperti ini, kenapa ya nggak hanya ini, bahkan mungkin kalau kita tarik dari sebelum saya lahir pun mungkin sudah ada kasus-kasus ya investasi apapun namanya gitu kan. Kadang ada yang dinamakan investasi, ada yang dinamakan mencari harta karun, apalah. Iya. Banyak gitu kan. Dulu kan apa itu namanya? Harta karun Soekarno atau apa gitu. Ada juga ya mungkin yang agak tradisional dinamakan seperti arisan
macam-macam lah, arisan sampai miliaran sampai dan ya sebenarnya itu sama aja gitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya tingkat literasi keuangan kita ya memang benar-benar literasi di sini nggak hanya sebatas tahu akan produk keuangan saja, tapi lebih dalam lagi yaitu literasi terkait orang tuh bingung loh mengalokasikan uangnya yang tepat itu seperti apa gitu. Mengelola yang ini harus kemana investasinya gitu ya. Karena satu yang menarik, mungkin semua orang itu nggak perlu diajarin caranya nyari uang gitu. Semuanya akan ada instingnya gitu. Instingnya akan muncul. Bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya itu instingnya mungkin akan terbentuk dengan waktu lah. Tapi bagaimana mengelola harta kita, bagaimana mengelola uang kita, itu yang itu ada ilmunya ya. Harusnya perlu apa ya? Ya karena tingkat literasi keuangan yang masih rendah ya. Ya sangat rentan sekali terjadi hal seperti ini gitu. Itu ya. Dan bahkan kalau kita mungkin belum cross check gitu, yang jadi korban dari mereka ini dari sisi level pendidikan atau backgroundnya itu siapa gitu kan. Di banyak kasus-kasus penipuan keuangan yang sebelumnya terjadi, ternyata banyak loh yang dari kalangan-kalangan yang secara tingkat pendidikan ya bukan yang tidak berpendidikan gitu. Bahkan secara pekerjaan pun mereka berada pada level yang ya cukup baik gitu. Eksekutif. Nah, itu kan gitu ya. There's something wrong di situ gitu. Kalau dalam konteks literasi keuangan itu yang secara basic mesti diketahui oleh orang, kebanyakan orang itu apa, Mas Satria? Intinya kan kalau kita punya uang, itu kan kita pasti pengen gimana caranya. Ya semua orang pasti pengen hartanya meningkat gitu kan, asetnya meningkat terus gitu. Nah kita harus bisa memetakan mana sih yang logis, mana sih yang aman. Itu yang masih kadang kita bias. Kita membedakan antara kita tuh sedang melakukan investasi kah atau kita tuh sedang trading ya, mungkin yang sekarang sering istilahnya sering muncul trading gitu. Padahal kan trading seperti Pak Sipa jualan kopi ini juga kan jual beli trading gitu. Trading gitu kan. Bahkan ada tukang sayur yang kulakan subuh kemudian dijual pagi pun kan itu ya trading dalam waktu yang sangat singkat sekali gitu. Bahkan mungkin sesingkat binary option gitu proses waktunya gitu. Oke. Atau sometimes kita juga bingung membedakan ini tuh sudah masuk ke ranah gambling kah atau gambling, judi tidak gitu. Judi atau tidak gitu. Ini yang agak tipis ya. Sebenarnya kita akan paling tidak level literasi awalnya adalah yaitu tadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut apakah masuk pada level, mungkin kalau kita nabung di bank atau apa mungkin cukup gampang lah mengedukasinya gitu. Walaupun itu juga jadi PR karena inklusi keuangan juga belum seperti yang diharapkan gitu. Tapi paling tidak kita bisa membedakan apa itu saving, apa itu investasi, apa itu mungkin level yang lebih agresif dalam konteks keuangan, trading itu yang mana gitu. Atau pada level mana itu cenderung menjadi seperti gambling. Menjadi gambling ya. Perjudian atau mungkin pada level-level tertentu kita juga ini juga yang menarik nantinya. Ada instrumen-instrumen yang mungkin secara normatif itu adalah instrumen yang legal. Itu adalah suatu pola yang normal gitu. Tapi itu memungkinkan karena oknum di pihak sana atau mungkin oknum dari si konsumennya itu sendiri yang pada akhirnya membuat hal tersebut menjadi satu hal yang bisa menyebabkan kerugian secara
secara finansial. Itu juga sangat mungkin terjadi gitu. Ya beberapa hal berarti tadi itu ya soal logis atau tidaknya itu salah satu ya. Ini menjanjikan keuntungan yang wajar atau tidak. Kalau versinya Satgas Waspada Investasi OJK gitu kan. Ya intinya ada 2 L gitu. Yang pertama adalah legal. Oh jelas karena kita berada di negara hukum ya. Kalau itu listnya mestinya sudah ada ya. Simple, kalau pengen aman ya cari yang legal gitu. Legal itu berarti ada izinannya dan lain sebagainya gitu kan. Event itu apakah di pasar modal, sekuritasnya atau mungkin di reksadana atau bahkan mungkin yang agak risky seperti di forex dan lain sebagainya. Itu kan jelas ada regulasi-regulasi, ada legalitas yang diterbitkan, ada perizinan-perizinan yang diterbitkan gitu. Pertama legal. Kemudian yang kedua adalah logis. Logis dari sisi return yang mungkin ditawarkan atau dijanjikan. Apakah itu menjadi sesuatu yang logis gitu. Ibaratnya gini deh, saya melihat fenomena-fenomena mungkin beberapa tahun belakangan gitu ya. Simpelnya gini, kalau memang itu menjadi satu instrumen yang memungkinkan menyebabkan orang-orang jadi tambah kaya gitu. Ya kenapa nggak pemerintah invest di situ gitu? Pemerintah mendorong rakyatnya untuk kayak gitu. Untuk kayak gitu. Kalau memang benar gitu ya, di logika sederhana saya aja gitu. Itu bisa mengentaskan kemiskinan dengan cara cepat gitu ya. Kenapa kita nggak sebagai Menteri Keuangan lah atau Menko Perekonomian lah atau apa? Ya udah daripada susah-susah gitu kan. Maka pertumbuhan ekonomi akan dicapai dengan cepat gitu. Kenapa harus tidak sesimpel itu gitu. Berarti kan ada something yang sebenarnya itu tidak real gitu. Itu tidak logis gitu. Ketika ada iming-iming yang cukup tinggi pasti pasti akan ada problem lah di bawah. Too good to be true gitu istilahnya. Too good to be true. Too good to be true gitu biasanya, dan janji-janjinya manis dengan macam-macam ininya lah, iming-iming gitu. Ya dengan banyak ininya lah. Oke, jadi legal, logis, terus kemudian tadi tingkat yang lebih tinggi lagi kalau ya literasinya dalam soal saving, investasi, forex dan segala macam. Dalam konteks dunia keuangan lah ya. Bisnis keuangannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini Mas. Yang tadi itu soal Indra Kents sama Doni Salmanan itu yang sampai saya kan awam nih, nggak paham, background saya bukan keuangan, saya banyak belajar. Sebenarnya yang disebut sebagai ini kan untung buntung di binary options. Binary options itu sendiri di Indonesia semacam apa statusnya? Kalau tadi dari sisi legalitasnya, terus kemudian ya legalitasnya, operasionalnya kayak gimana sih? Gitu. Yang pertama mungkin kalau kita lihat di gambar ini, pihak yang mungkin yang paling ibaratnya gerah ya dengan munculnya isu seperti ini adalah pihak-pihak yang berkecimpung di pasar modal dan pasar keuangan. Kalau kita lihat nih, kenapa gambarnya adalah banteng ini. Banteng ini ada hampir di semua bursa di dunia itu ada patungnya ini. Jadi ini ikonnya gitu. Ini ikon di forex, di trading, pasar modal. Di pasar modal. Pasar keuangan. Di pasar keuangan ya. Jadi ya, dia yang cukup gerah gitu kan. Ingat, tidak ada keuntungan yang instan dalam investasi. Bakmi instan aja butuh waktu untuk merebus air panas dulu gitu ya. Bikin mie instan aja jadi nggak ada yang instan gitu kira-kira mereka. Sebenarnya kita bisa mendefinisikan apa itu binary option. Sebenarnya kita cukup dengan kita membandingkan aja sih dengan ini ada coba yang di bawah dengan ini ya. Apa itu investasi, apa itu trading, sehingga apa itu binary. Jadi diibaratkan seperti ini, ada analogi sederhana ya. Kalau dulu perdebatannya adalah di sisi investasi dan trading gitu. Ini kita tuh harus cenderung investor atau trader gitu kan dalam sektor keuangan. Jadi diibaratkan, diilustrasikan seperti kita mau
objeknya itu adalah sapi. Hmm. Objeknya adalah sapi. Maka ketika saya mengalokasikan, saya punya uang, mengalokasikan dana tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari si sapi ini, maka saya bisa melakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah saya akan berinvestasi di sapi. Atau saya akan melakukan trading atas sapi tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau saya berinvestasi di sapi, maka saya akan beli sapinya, misalkan dari kecil, kita dirawat. Apakah kita rawat? Kalau dalam pasar modal berarti kan ya kita serahkan lah orang yang untuk yang merawat, ada manajerialnya yang merawat, kita hanya sebagai ownernya aja, sebagai pemilik gitu kan. Ada yang merawat, kemudian otomatis kita akan mendapatkan keuntungan dari misalkan apakah sapi ini nanti akan menghasilkan ada keturunannya, kemudian jadi besar, kemudian dijual, dan jangka waktu cukup panjang. Misalkan kalau dalam kita di saham gitu, misalkan ya kita akan mendapatkan namanya, misalkan saya punya saham perusahaan ya makanan gitu kan. Perusahaan makanan ini kan berjalan, dikelola, kemudian setiap tahunnya menghasilkan keuntungan, dan keuntungan itu kan akan dibagi ke para pemegang investor, saham. That's investasi gitu, ilustrasi sederhananya. Walaupun nanti misalkan saya juga bisa jual sapi yang awalnya saya miliki ini, misalkan 2 tahun lagi saya jual juga sapinya, maka saya mendapatkan sumber pendapatan yang kedua dari menjual sapinya. Itu trading. Trading itu di situ atau yang beda lagi? Itu saya mendapatkan berarti dari capital gain-nya. Capital gain-nya. Jadi saya sekarang beli sapinya harganya misalkan 10 juta. 2 tahun lagi itu misalkan menjadi 20 juta. Even di samping itu sapinya juga punya anak gitu. Yang anaknya itu bisa saya jual lagi, atau saya investkan ulang, sehingga nanti dalam jangka panjang juga akan menghasilkan keuntungan lagi, akan menghasilkan dividen lagi untuk saya. That's investasi. Sehingga ciri khasnya adalah jangkanya agak panjang. Jangka investasi itu panjang cirinya. Nah, tapi sapi tadi bisa nggak misalkan ini mau lebaran gitu, lebaran, mau Idul Fitri, atau mungkin beberapa bulan berikutnya mau Idul Adha gitu. Ya udah, saya ini aja, atau mungkin nggak harus seperti itu. Misalkan saya punya ekspektasi seminggu lagi itu akan ada demand akan daging sapi yang cukup tinggi gitu. Sehingga akhirnya hari ini saya putuskan untuk membeli sapi. Kemudian tiba-tiba besok ada yang nawar sapi ini, kemudian saya jual dengan harga yang lebih tinggi. Saya mendapatkan capital gain di sana. Capital gain apa? Iya, itu tadi. Jangka waktunya kan pendek. Iya, pemerolehan dari modal awal tadi itu lebih tinggi. Simulasinya adalah saya sedang memperdagangkan sapi. Dan itu tidak harus dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nggak harus nunggu dari kecil besar gitu, enggak ya? Jangka pendek karena kebutuhan yang jadi karena tadi. Saya melihat satu peluang gitu, melihat satu fenomena. Orang-orang cenderung akan misalkan di Jogja kota, misalkan orang-orang akan banyak permintaan sapi, sedangkan di Gunung Kidul ada stok yang melimpah. Stok yang banyak. Sebelum orang-orang tahu kalau di Gunung Kidul ada stok yang melimpah, saya beli kemarin sore gitu. Saya bawa ke Jogja, tadi pagi saya jual. That's trading. Dan itu juga misalkan tapi mungkin nanti pola menganalisanya yang agak berbeda. Kalau misalkan di saham pun juga sama. Misalkan kita sedang hari ini, misalkan tadi pagi saya membeli satu lot saham gitu, saham tertentu gitu. Kemudian saya kan lihat itu kan pasar kan. Di pasar berarti ada orang jual, ada orang beli. Menjual dan membeli saham tersebut juga gitu. Ini saya lihat ada pergerakannya, ada pergerakan harganya. Jadi kalau banyak yang pengen beli itu, maka akan menggiring harganya naik gitu kan. Kalau banyak yang pengen jual, maka otomatis yang paling cepat laku kan yang jual paling murah. Lah kalau semuanya pengen jualnya murah, maka harganya kan turun. Saya melihat itu gitu. Kemudian saya mempelajari gitu.
Itu satu pola yang bisa Satu dipelajari pola ya. gitu kan, ada pola. Oh, ketika terjadi kenaikan, ini naiknya itu akan sampai kapan gitu. Kita bisa pelajari gitu. Kalau dalam istilah di pasar modal itu ada namanya technical analysis. Kalau yang investasi sapi tadi, maka kita menganalisanya dengan fundamental. Jadi saya harus paham si pengelola sapi ini seperti apa, permodalannya bagaimana kinerjanya atau apa. Karena ekspektasi saya adalah jangka yang panjang. Tapi kalau di sini saya tidak perlu sampai ke menganalisa secara fundamentalnya, saya cukup menganalisa apa yang terjadi di pasar. Tiba-tiba misalkan, oh ini kayaknya bakal ada yang mau beli dengan jumlah banyak gitu, atau mungkin misalkan seperti ada kasus ada peperangan gitu kan, sehingga ada sektor-sektor tertentu yang akhirnya terjadi kepanikan di sana. Ada ekspektasi, oh kayaknya nih seminggu lagi bakal kayak gini nih keadaannya gitu. Sehingga kalau kita pegang sahamnya, kita bisa rugi, ada potensi penurunan. Berarti itu ilmunya bukan hanya ilmu keuangan ya, ada ilmu melihat ilmu politik, ilmu psikologi, macam-macam gitu. Segala terkait dengan banyak hal. Bahkan sekarang psikologi juga masuk karena trading tadi kan, yang trading kan manusia gitu. Ada panic buying, ada paniknya, bahkan gitu. Ada istilahnya di dunia keuangan tuh ada January effect. Jadi January effect tuh kayak habis tahun baru, para trader ini kan males gitu, sehingga akan agak ada kelesuan lah di pasar gitu kan. Kita ada January effect. Atau mungkin kalau di Indonesia ada ya Idul Fitri effect. Idul Fitri kan pasar modal libur gitu. Jeda Idul Fitri itu kan juga libur, perdagangan, event perdagangan untuk dengan trading or investment itu kan tujuannya. Tapi yang dilakukan kan tetap terjadi perdagangan di sana. Sehingga orang di pasar modal kan cenderung pengen masuk pada dia berperan sebagai trader atau sebagai investor itu tadi ya. Gitu. Dan dalam perkembangannya kan, ini kan ilustrasi yang paling sederhana menjelaskan investasi dan trading, kita menggunakan saham. Walaupun sebenarnya ada instrumen-instrumen keuangan yang lain yang itu lebih kompleks mekanisme kerjanya gitu. Jadi ada selain saham itu? Seperti di forex. Ya, kan dia agak lebih kompleks mekanisme kerjanya, tapi sebenarnya tend to be ya trading lah ininya. Mekanisme yang dilakukan adalah trading. Jadi kita dengan menganalisa ya chart yang terbentuk tadi gitu. Nah, sehingga ketika masuklah ada binary option. Ini apa beda fundamental antara investasi, trading dengan binary options itu di mana? Karena hanya dilihat sebenarnya, dari fluktuasi naik turunnya, maka itu seolah-olah kita sedang trading gitu. Tadi itu ilmu technical analisisnya untuk melihat fluktuasi dan pola. Wajar dong harga. Itu dibilang ini trading gitu. Kita sedang trading. Apa yang ditradingkan? Ya ini binary option dengan mekanisme si binary option tadi. Nah, tapi yang jadi menarik adalah, jadi binary option di sini lebih sebagaimana definisi dari binary ya. Jadi binary itu kalau kita cek definisinya itu kan seperti ada dua angka gitu. Iya, hanya ada dua pilihan. Dua pilihan ya. Binary itu dua pilihan yang opposite, yang one or zero gitu. Nah, ini kan yang menjadi dasar cara bermainnya. Gitu. Sehingga pola tradingnya mungkin dalam tanda kutip adalah dengan menebak. Jadi kita udah punya deposit dulu nih, kita harus deposit uang tertentu. Depositnya kemana itu? Ke platformnya. Katakan satu platform gitu, si B gitu kan. Dia bikin binary options gitu, model bisnis binary options gitu. Jadi kita deposit di sana, kemudian depositan tersebut kita gunakan untuk nebak ini tadi gitu. Apakah itu akan naik atau akan turun.
Dan secara technical analisisnya sebenarnya banyak juga yang membahas itu gitu ya. Sampai saya menemukan ada beberapa, bahkan ada bukunya, ada textbooknya tentang analisis technical analysis khusus di binary options. Itu ada gitu kan. Tapi yang dijadikan permasalahan adalah yang membedakan binary option dengan saham, trading di saham, atau mungkin yang lebih agak advance seperti di forex adalah yang ditradingin apa gitu. Barang objek yang diperjualbelikan apa gitu. Ini yang dinaik turunin itu kita kan cuma nebak gitu. Kalau di misalkan di saham gitu kan, kita kan punya sahamnya, kemudian kita tawarkan di pasar modal gitu. Kita lihat fluktuasi harga, atau kita sedang menunggu untuk membeli saham. Kan ada jelas ada sesuatu, ada underlying aset yang jelas gitu. Begitu juga di forex, misalkan mereka mengacu kepada harga mata uang dunia gitu. Dan ya kita ibaratnya kita tuh sedang kayak kita membeli mata uang tertentu, kemudian kita punya ekspektasi akan ini value-nya akan naik atau turun, sehingga nanti pas naik kita jual. Kan sesimpel itu logika sederhananya mekanisme tradingnya. Nah tapi di sini di binary ini yang banyak menjadi perdebatan adalah ya di situ, di object of tradingnya itu sebenarnya ini mentradingkan apa gitu. Jadi diibaratkan seolah-olah kenapa banyak yang mengatakan gambling, karena simulasi sederhananya itu seperti kayak kita binary ini cenderung lebih seperti, mungkin istilah sederhananya adalah digital kasino. Oh, kasino sebenarnya ini ya, tapi versi digital. Misalkan kalau kita lihat di ya film-film lah, misalkan Siapa juga kan pernah di Amerika, pernah gitu tahu lah ilustrasinya gitu. Jadi di kasino itu kan kita ketika kita masuk, maka kita kan taruhan dan lain sebagainya itu kan bukan menggunakan uang kita, bukan menggunakan uang dalam cash atau koin itu kan kita harus representasi, kita harus depositkan dulu. Security depositnya di situ ada. Dan kita bertaruh atas sesuatu gitu kan, kemudian ketika taruhan kita menang, maka kita akan mendapatkan koin-koin dari yang lain gitu. Ketika kita kalah, maka kita koin kita akan diambil gitu. Diambil dan hilang security deposit kita tadi itu. Dan bahkan ibaratnya lebih ekstrimnya ya kalau versi saya, even in kasino pun that needs skill. Ada skill main. The winner itu kan pasti dia punya skill, misalkan apalagi permainan yang advance. Dia main pokernya kayak atau analisis kartu apa yang nanti kombinasinya dan segala gitu macamnya. Bahkan sampai menganalisa raut muka dan lain sebagainya kan. That's need skill. Kalau ini kan even tanpa skill pun kita bisa melakukan itu. Kita hanya nebak naik binary options tadi atau turun gitu kan. Dan bahkan banyak yang menyaksikan ini naik atau turun. Ketika naik atau turun, ini apa yang sedang naik gitu. Nah, yang ditebak itu apa sebenarnya, makhluk apa itu? Apakah real, misalkan kalau dikaitkan misalkan dengan kripto atau mungkin misalkan dengan mata uang secara internasional gitu. Cenderung dikatakan ini tidak terkait dengan itu gitu. Meskipun kalau di sini disebutkan biasanya nilai instrumen itu forex gitu ya. Iya. Tapi nggak mesti forex juga ya? Yang umumnya forex, tapi ada beberapa yang sudah menggunakan kripto gitu. Sehingga yang mana forexnya yang mana gitu, atau kriptonya itu kripto yang mana, berdasarkan pasar apa gitu, tidak terdefinisikan dengan baik, sehingga bahkan banyak yang menyaksikan ibaratnya ketika kita bermain real di situ, itu ibaratnya ya itu sebenarnya naik turunnya hanya diatur saja oleh bandarnya gitu kan. Jadi bandar yang cenderung mengatur itu gitu loh. Jadi atau diibaratkan juga
bukan bandar secara langsung, diibaratkan sudah ada artificial intelligence-nya yang akhirnya men-setting. Dan yang menarik juga ada satu hal yang menarik dalam binary itu. Ketika kita misalkan masuk menggunakan, misalkan kita punya deposit, kemudian kita masuk bermain satu kali, menang, itu tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita pengen cairkan. Ada gitu. Limit, meskipun menang pun ada limit trading tertentu yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk bisa mencairkan. So, jadi kan ya ibarat seperti gambling gitu kan. Jadi kamu menang gitu, nggak boleh pulang gitu. Kamu ya harus main lagi gitu. Kamu harus main sampai ibaratnya harus sampai 10 kali dulu gitu. Nah, sehingga cenderung habisnya itu di ujung. Penghujung. Awalnya dikasih harapan PHP, pernah menang dan segala macam, akumulasinya jadi bisa besar, gitu. Yang banyak yang dari data-data yang mungkin kita lihat ya. Itu cenderung yang terjadi seperti itu. Dan itu ketika kan ada akun demonya juga, ada simulasinya. Ketika kita menggunakan simulasi cenderung mungkin lebih gampang gitu. Menang, ya, kayak gitu. Kita main game gitu. Kayak main game di HP gitu kan bisa diatur tuh. Nah, cenderung ketika di simulasi itu cenderung untuk level yang level basic gitu lebih gampang menangnya gitu. Itu sih yang sebenarnya yang menjadi titik poinnya adalah apa yang dijadikan objek tradingnya itu yang itu menjadikan ini tidak jelas. Jadi bertrading atas harganya aja gitu. Kita tidak bersinggungan langsung dengan forex-nya gitu, tidak bersinggungan langsung dengan kriptonya gitu. Berarti kalau tadi disinggung soal literasi keuangan, orang kalau punya relatif literasi lah secara keuangan, di tahap ini pun dia sudah bisa mengidentifikasi ya. Ini logis tidaknya gitu, mestinya bisa atau masih abu-abu juga gitu. Jadi banyak yang terjebaknya itu ya ibaratnya kayak si DS ya, dia menyampaikan bahwasanya saya tuh masuknya dari 200.000 loh gitu. Dari 200.000 rupiah gitu. Mungkin ketika kita masih di level receh seperti itu kan menganggap tuh ya udahlah gitu, main-main gitu, aja gitu. Main-main gitu. Tapi kan lama-lama ya akhirnya ketika sudah terbiasa, sudah menganggap itu suatu yang fine aja, akhirnya banyak juga yang sampai ya minjem gitu. Minjemnya ke pinjol lagi kan, kena double gitu. Karena ekspektasinya kan selisihnya kan, kompensasinya akan terbayar kan kalau menang gitu kan. Iya nggak apa-apa mau bunganya berapapun ini nanti kalau menang bisa berapa kalau di binary options itu ininya? Ya pastinya di atas 50 di atas 50%, di atas 50% gitu. Tapi kalau katakan orang dengan literasi keuangan yang biasa-biasa saja gitu, itu kan agak susah membedakan. Ini kan kayak mirip-mirip pasar derivatif juga gitu, daripada bukan pasar real. Katakan pasar uang, forex, betul, itu kan betul. Modelnya kan sama. Betul. Kita nggak tahu objek sebenarnya yang diperdagangkan itu apa gitu. Itu agak susah juga itu. Sehingga sebenarnya jangankan di sini, di pasar derivatif yang legal pun itu kan banyak orang yang belum teredukasi dengan baik gitu. Betul. Sehingga cenderung ya untung-untungan juga gitu loh, yang diandalkan gitu loh, bukan kemampuan analisa teknikal tadi. Bahkan ya jangankan di forex atau di derivatif, di saham pun ya banyak yang kayak gitu gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak di tengah fenomena mulai meningkatnya jumlah investor di pasar modal, tapi kan di lain sisi apakah edukasinya, apakah literasi pasar modalnya juga kuat gitu. Jangan-jangan ini justru menjadi gunung es. Orangnya tambah banyak, ternyata yang masuk itu yang ya menganggap karena kayaknya kalau kita main saham gampang nih dapatnya cepet, gampang untungnya gitu. Dan sama aja gitu dengan
dengan ini gitu. Even instrumennya adalah instrumen yang legal. Sehingga banyak sekarang kajian-kajian di pasar modal sendiri sudah mulai ada aspek psikologi yang mulai masuk karena mencoba motret itu lah sebenarnya. Oke. Nah, saya rasa itu sebenarnya apa? Sebentar, kalau definisi 3 ya. Katakan kalau Doni Salmanan, Indra Kents, karena namanya sudah di mana-mana lah gitu. Mereka katakan dengan klaim modal 200.000 itu, terus kemudian bisa mengakumulasi tiba-tiba uang miliaran itu kayak uang receh gitu. Itu gimana dia bisa mendapatkannya itu lewat pintu mana itu? Kalau ini kan spesifik di sini ya di kalau kita bicara binary gitu. Kalau di binary itu kan sambil dulu Mas sebelum kedinginan ini nanti. Ini ada yang namanya kopi gula aren. Istilahnya afiliator gitu kan. Jadi kalau kayak kita di MLM itu kan ada bonus untuk dapetin member. Ada downline gitu ya. Downline, ada juga bonus kalau ada transaksi. Ya di sini juga sama seperti itu gitu. Sehingga bahkan afiliator ini cenderung dikatakan kalau dari beberapa yang saya baca dan dari website-websitenya juga itu menampilkan misalkan dia akan mendapatkan fee misalkan sampai mungkin 50%. Atau bahkan ada juga yang ekstrim diberikan seperti ini. Fee-nya itu didapatkan ketika si pemainnya ini loss. Jadi kalau pemain loss, maka kan asetnya masuknya ke bandar kan. Misalkan loss berarti kan 100% diambil oleh bandar. Maka 50%-nya itu dikasihkan ke afiliatornya gitu. Oke. Jadi gini, di binary options itu katakan saya deposit. Begitu deposit terus kemudian saya nebak itu tadi naik turun gitu. Kalau saya benar itu kira-kira dapat sekitar 50% lebih tadi 50, itu. 60, 70 gitu. Sampai 70 lah ya. Tapi kalau kalah itu loss. Habis sama sekali. Enggak berapa persen gitu enggak? Enggak. Nah, tinggal loss-nya itu yang konon katanya ya dari situ berapa puluh persennya itu menjadi jatah dari si afiliatornya gitu. Even ada juga yang sampai mungkin mengkaji isunya is that real money gitu. Apakah hanya baru sebatas apa yang ada di dompet digitalnya si afiliator saja gitu. Itu beneran ada nggak uangnya gitu. Ya ada sampai yang mengkaji seperti itu gitu. Tapi kalau case-nya yang ini kan dia udah wujudkan itu dalam bentuk nyata gitu masalahnya. Berarti ada kan uangnya. Iya. Kalau kemarin polisi nyelidik itu kan di rekening memang ada sekian miliar begitu kan. Bukan di akun kriptonya kayak apanya gitu. Ya seperti itu sih. Nah sehingga ya sama dengan pola-pola investasi atau penipuan keuangan lainnya ya pasti si orang yang akan mengajak ini dia pasti akan memberikan iming-iming, memperlihatkan mimpi-mimpi, memperlihatkan harapan-harapan gitu. Saya rasa itu bukan fenomena yang baru, itu juga yang baru ya. Dari dulu juga udah seperti itu gitu kan. Gitu ya, menunjukkan kesuksesan muda. Bahkan yang Doni Salmanan itu mengklaim cuma lulusan SD gitu ya. Itu bisa sekaya itu gitu. Betul. Walaupun sebenarnya ya mungkin ada juga orang yang beneran misalkan mereka bekerja atau mungkin ada juga mungkin yang memang kegiatannya adalah di pasar modal. Itu ya ada juga mungkin yang memang sukses gitu. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah dari sisi flexing ya mungkin istilahnya sekarang, jadi memperlihatkan kemewahan-kemewahan seperti itu. Itu yang juga yang menarik, menjadi faktor penarik gitu. Karena pada dasarnya ya memang basically manusia itu kan pasti ya greedy-nya itu kan pasti ada kan. Aspek greedy-nya itu yang pasti ada gitu. Nah, itu yang ditarget gitu. Tapi kalau afiliator semacam itu berarti mereka memang bukan pemain ya? Iya, atau pemain juga. Dia sehingga ada yang ini kan
Jadi ketika si afiliator yang main itu cenderung menang gitu. Nah, itu kan ya mereka juga memberikan edukasi cara mainnya. Nah, gitu. Itu persis. Itu kan juga ada gitu. Selain flexing, mereka juga punya klaim ada kanal-kanal edukasi trading begitu. Padahal tradingnya ya trading untuk ke binary options ini tadi. Jangankan ini, ibaratnya membuat persepsi di pasar modal aja itu sudah mengganggu mekanisme pasar sebenarnya. Misalkan contohnya dulu sempat ada beberapa artis yang di-endorse mempromosikan saham-saham tertentu. Itu kan cenderung menggoreng harga sehingga menyebabkan ekspektasi masyarakat akan harga satu saham tertentu itu akan naik atau apa, sehingga berbondong-bondong beli gitu kan. Sehingga kemudian setelah naik dijatuhkan dump gitu. Nah, itu kan itu tidak dibolehkan gitu. Ngendorse saham tertentu tidak dibolehkan, sehingga kalau kita lihat financial planner itu banyak ketika mereka memberikan edukasi mereka menyampaikan bahwasanya contoh yang digunakan ini ya bukan dengan tujuan untuk mensuggest untuk beli itu gitu. Karena ya mereka merasa hanya contoh saja, hanya contoh saja gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi apalagi kalau ini ibaratnya memarketingkan hal seperti ini ya jelas ya lebih ekstrim lah daripada hanya sekedar mengendorse lebih vulgar saham gitu. Yang boleh kalau di saham itu yang boleh dipromosikan itu bukan sahamnya tapi misalkan sekuritasnya. Boleh gitu kan. Atau misalkan ada reksadana nih. Sekuritas itu pengelola saham. Jadi semacam kita kalau mau beli saham kita harus melalui lembaga itu gitu. Namanya sekuritas itu. Nah, atau mungkin di reksadana gitu. Reksadana ada pengelola reksadananya, pengelolanya itu boleh dipromosikan. Misalkan ada Deddy Corbuzier jadi dutanya Bibit gitu kan. Bibit itu kan reksadana gitu. Yang nggak boleh itu saham yang apa yang ada di oleh pasarnya gitu. Karena itu akan menggeser membuat pergerakan harga di pasar itu cenderung tidak menjadi pergerakan yang alami. Yang alami, nggak stabil, nggak normal gitu ya. Oke. Dan sebagian saya juga membaca entah di mana para pengelola atau namanya perusahaan binary options ini juga para afiliator itu memposisikan dirinya atau menggambarkan dirinya itu sebagai financial planner tadi itu juga Mas Satria. Oke. Harusnya ya mungkin sebagai edukator ya, sebagai edukator itu keuangan, sehingga sekarang ya itu bahkan di saham pun itu ada beberapa case itu banyak edukator di saham yang ibaratnya disemprit lah karena agak kebablasan gitu. Karena ada juga yang dianggap dia menggerek harga gitu. Jadi ibaratnya misalkan ini saya ngasih konten nih sekarang, saya sedang menganalisa dampak dari perang Rusia atau Ukraine. Saya berikan analisa panjang sehingga nanti berarti kayaknya ada sektor tertentu nih yang akan naik gitu. Misalkan emas atau apalah. Ini industri mining ini akan naik nih karena terjadi kelangkaan dan sebagainya. Padahal di lain sisi saya sudah beli itu dulu gitu. Atau gitu ya. Ada perkongsian di belakangnya yang sudah ada sindikat ada semacam sindikat gitu ya. Nah, sehingga jadi agak sedikit hati-hati ketika memberikan edukasi terkait analisa di pasar modal itu. Jadi karena sangat tipis sekali dia bisa menggoreng. Bahkan ada ustadz ya yang sampai di misalkan seperti
Ustadz Yusuf Mansur. Itu kan sampai ada di kalangan orang-orang saham itu kan dijargonkan seperti Mansurmologi gitu. Jadi apa itu Mansurmologi itu? Menarik. Sometimes Ustadz Yusuf Mansur mengajak ke hal yang baik. Misalkan, ayo kita dulu ketika Garuda setahun atau bantu kita Garuda. kita beli sahamnya gitu, di pasar modal gitu kan. Atau dulu sempat BRI Syariah, BRIS, itu kan sempat ayo kita ini kan gitu. Ya di satu sisi ya baik gitu kan tujuannya gitu. Niatnya baik. Tapi itu bisa mempengaruhi terjadinya pergerakan harga di pasar yang tidak alami gitu. Siapa yang tahu kalau misalkan ada orang di belakangnya yang akhirnya memanfaatkan, ada orang lain gitu ya, mungkin bukan di belakangnya tapi yang mencoba memanfaatkan momen itu dengan ini umat Islam digiring, ayo kita ini kan saham BRIS atau apa, sehingga akhirnya banyak yang beli padahal di sini sudah ada yang nunggu nih. Apa nih akan kita jual gitu, kita tunggu nih naik gitu. Nah itu kan ya sebenarnya ya fair aja, nggak apa-apa gitu kan, karena tapi saya menjual ada yang mau beli gitu kan. Kayak gitu nggak diatur Mas. Misalnya itu tadi kan ada potensial konflik interest ya, interest saya sebagai edukator dan saya sebagai pedagang juga begitu. Itu kan ya potensial itu tadi saya beli duluan agar harganya naik, terus kemudian ketika orang banyak beli dan harganya naik saya jual. Apa nggak ada semacam regulasi kalau edukator ya edukator saja, ya pedagang saja gitu? Ya, sehingga ya itu tadi. Jadi kalau dia sebagai perantara itu kan ada izinnya. Harus ada izinnya sebagai perantara di pasar modal. Itu ada gitu. Tapi kalau edukator ini kan yang tidak ada gitu. Itu nggak masuk dalam ini saya pernah dengar saja istilahnya, tapi nggak tahu gimana. Insider trading itu nggak masuk dalam kategori, nggak bisa masuk ke. Kalau insider trading ibaratnya dia tahu apa yang akan terjadi. Misalkan ada korporasi ingin mengambil satu, sehingga orang-orang di pasar modal, misalkan si regulator itu kan tidak dibolehkan untuk dagang, untuk main, untuk berdagang, walaupun mungkin keluarganya juga boleh gitu. Kan, tapi mereka tidak diperbolehkan karena mengkhawatirkan akan terjadinya hal tersebut gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih gambarannya. Nah, sehingga ya ketika berbicara jebakan-jebakan dalam investasi sebenarnya ya begitu, tidak sesimpel berbicara binomo atau binary option saja atau gitu. Quotex atau apapun gitu ya. Bahkan ada tadi saya lihat di sini ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa yang pernah terjadi, kalau kita lihat di data itu angkanya triliunan. Ya, ini kita pernah di Indonesia itu ini dalam skala yang luas. Ini model-model di mana ada. Jadi nggak hanya sebatas itu ya. Kan kalau yang kasus binary itu kan yang diusut adalah orang yang merasa dirugikan, sehingga melaporkan penipuannya gitu. Kalau yang rugi atas itu kan mungkin ya banyak gitu kan. Tapi ya itu rugi ya mereka trading dengan kesadarannya kok gitu loh. Sehingga ya kalau mau memang mempermasalahkan ya maka mereka harus melaporkan gitu. Sehingga sampai Mabes Polri itu membuat saran gitu ya, kalau bisa para korban ini ya mereka bikin asosiasi atau bikin paguyuban, sehingga ya akan lebih terdata lagi siapa aja sih yang korban-korban kan yang jadi korban gitu. Mau lapor juga kadang bisa malu juga karena ketahuan betapa apa ya, jadi banyak yang seperti itu gitu. Banyak juga gitu. Sehingga sebenarnya mungkin nggak sedikit itu kan, baru di angka berapa, mungkin masih puluhan miliar lah tingkat kerugiannya gitu. Kalau kita lihat histori investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia itu mainnya ratusan miliar, bahkan sampai triliunan gitu. Coba gini kita lihat Mas, ini salah satu kasus ya investasi.
padahal labelnya juga. Oke. Ini Mas Satria ini kan orang dari ADSI nih, Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah. Namanya Golden Traders Indonesia Syariah, gitu ya. Korbannya 1.800 anggota. Terus kemudian itu kerugiannya sampai 100 triliun. Bagaimana sebuah investasi dengan nama syariah mendapatkan endorsement juga, saya kalau nggak salah ya, dari MUI dan dari DPR, tapi masih banyak yang ketipu gitu. Itu case-nya gimana ini, Mas? Kalau yang case seperti ini kan secara mekanisme operasional dari instrumen investasinya itu kan dia legal gitu, suatu instrumen yang legal gitu, apakah dalam bentuk emas batangan atau mungkin yang terakhir itu sempat sampai berupa digital ya, emas digital gitu. Jadi ibaratnya ya kita nggak pegang batangannya, kita hanya mendepositkan tertentu, kemudian kita punya klaim bahwasanya kita punya nilai sekian gram atas emas tersebut gitu. Tapi kalau case yang di sini kan kenapa kok sampai kabur, maka kemungkinan ini pemiliknya, pengelola investasinya tadi, investasinya uangnya kabur. yang dibawa kabur. Kalau kita lihat case yang lain, dia bukan kabur bawa uang 10 triliun itu gitu, tapi uang tadi itu diputar lagi di tempat yang lain, di bisnis yang lain, di bisnis yang lain, sehingga kemudian bisnis yang tidak terkait dengan itu gagal gitu, sehingga akhirnya kan kesulitan dalam likuiditasnya, sehingga ya hilang gitu kan. Sehingga makanya di perbankan itu kan sangat, kalau kayak yang paling aman ya ibaratnya kita nyimpan uang itu ya di bank gitu, karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Karena sekian 2 miliar gitu, kalau akunnya 2 miliar itu dijamin, even banknya bangkrut pun diganti oleh LPS. Akan diganti oleh LPS, tapi dengan batasan ya 2 miliar ya, kalau punyanya berapa puluh miliar ya dengan ini yang ini ya tidak tidak dijamin gitu oleh LPS. Ada batas maksimum gitu ya. Tapi di negara-negara tertentu, misalkan di Singapura gitu, itu cenderung tidak membatasi. Sehingga wajar dong kalau kita punya uang banyak ya taruh uangnya di sana gitu. I see. Saldonya ditaruh di Swiss atau di mana gitu kan ya. Ya karena secara ya haven untuk finansial gitu kan. Intinya ini jadi pola-pola jadi bodong itu kadang sometimes ada yang memang dari awal memang sudah disetting untuk bodong, nipu untuk bodong gitu. Ada juga beberapa case seperti koperasi-koperasi, bahkan ada juga ya selevel BMT tahu apa, itu banyak yang jadi kasus karena si owner atau si pengelolanya ini yang melakukan fraud. Jadi harusnya tidak boleh digunakan untuk itu. I see. Apalagi misalkan sekarang nih, saya punya satu koperasi yang cukup besar, yang saya punya kendali atas uang tersebut gitu. Dan lihat uang banyak nih di depan saya. Kemudian ada binomo gitu kan. Ada binomo, kemudian saya masukkan ke sana karena ekspektasi, wah ini kalau untung lumayan bisa 2 kali lipat gitu kan. Nanti bisa membesarkan BMT saya gitu. Sehingga akhirnya di sini ketika gagal, maka di sini kan kesulitan likuiditas. I see. Ya. Itu terjadi di banyak BMT itu kayaknya. Itu tidak BMT saja sebenarnya, ya koperasi pada banyak umumnya yang terjadi pada umumnya seperti Pandawa. Misalnya kalau kita lihat di sini sampai triliunan, itu kan karena kesalahan dalam ada penyelewengan lah ini dalam Pandawa Group ini dalam penggunaan dananya gitu. Tapi ada juga yang memang dari awal itu ya memang disetting ia menggunakan mekanisme Ponzi. Jadi ibaratnya dia memberikan misalkan case-nya mungkin seperti first travel itu ya. First travel itu kan cenderung dianggap sebagai dikategorikan ya sebagai Ponzi. Kenapa? Karena dia bisa memberikan jasa dengan harga yang di bawah harga pasar. Misalkan mungkin umroh biasanya 20 katakan, ini jadi 12 gitu ya. Kenapa mekanismenya Ponzi? Karena
ya yang di awal-awal itu berangkat gitu kan. Tapi kan sehingga akhirnya membuat meningkat, peminatnya meningkat, tambah banyak. Harapan dari si pengelola bisnisnya ini adalah, oh nanti kan akan ada ganti lagi, ada member lagi, sehingga ujung dari piramida ini ya masih jauh gitu. Bahkan uangnya itu bisa kita kelola untuk diinvestasikan di tempat lain, di aset-aset yang lain gitu. Sehingga akhirnya Ponzi ini tidak ketemu ujungnya gitu. Nah, tapi kan itu banyak terjadi kesalahan juga. Mereka akhirnya mengelola asetnya, istilah simpelnya ya mereka kesulitan likuiditas gitu, sehingga akhirnya tidak bisa memberangkatkan. Berarti kan ujung Ponzi-nya udah mentok gitu. Dia nggak bisa nyubsidi lagi gitu kan. Ya kayak first travel itu kan ya sampai kemudian dan itu juga menawarkan menunjukkan flexing juga pemiliknya gitu fashion designer, pameran di sana sini dan segala macamnya. Jadi kan ada unsur itunya. Membuat para agen itu akan menjual itu kan. Ini loh si ownernya punya ini, punya itu. Ada endorsement artis-artis. Ada endorsement gitu kan. Dan bahkan di beberapa MLM itu ya sampai ownernya sampai ganti-ganti MLM gitu. Mungkin yang ini udah mentok gitu kan, udah nggak ini lagi ya whatever, orang-orang di bawahnya dia akhirnya mendirikan lagi MLM yang lain, sehingga dengan pengalamannya akhirnya bisa merekrut lagi gitu kan gitu terus. Tapi juga ada yang soal likuiditas tadi itu, koperasi, BMT segala macam tadi itu, misalnya di musim politik begitu ada apa itu namanya ya, owner BMT terus kemudian bidding di channel di pemilu, harapannya nanti jadi dan kemudian mengembalikan uangnya ke BMT, tapi kalau nggak jadi udah buyar koperasi BMT-nya. Nah, makanya oleh karena itu kan sekarang koperasi itu mulai di OJK kan, dulu kan sebelumnya koperasi gitu kan. Sekarang Departemen Koperasi gitu dulu ya. Sekarang mulai ada mekanisme di OJK dijadikan ibaratnya lembaga keuangan mikro. Ketika lembaga keuangan mikro, maka dia akan tunduk kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas ini gitu, sehingga pada sisi pengawasan, ya ibaratnya si pengelola uang ini yang nggak akan aneh-aneh lah, ada batasan-batasan yang muncul di sana ya, ada batasan-batasan yang itu mencegah itu gitu. Oke, ini Mas Satria, kita mungkin ke bagian akhir. Ini ada Satgas Waspada Investasi juga mencatat beberapa ciri investasi ilegal. Misalnya contoh-contohnya ini Mas Satria bisa komentar satu-satu. Menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Ya itu tadi ya, tidak logis tadi gitu. Nggak logis itu. Dan itu dari semenjak Ponzi scheme tadi first travel sampai dari zaman dulu options. Bahkan ada saya di daerah-daerah tuh banyak agak tradisional gitu. Jadi seperti skema ada project mencari harta karun peninggalan presiden Presiden Soekarno. Sehingga untuk menggali itu kita butuh yang namanya dana, kita urunan gitu. Betul. Dana revolusi dulu istilahnya itu, dana revolusi. Dan tokoh-tokoh gitu kan yang menginikan, apakah kepala desanya atau tokoh masyarakat gitu kan yang jadi agentnya gitu. Ya ini coba kita lihat. Yang kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, member get member. Sehingga yang terjadi cenderung ya misal kadang itu ada barang yang dia jadikan objek jual beli, atau ada jasa yang sebenarnya yang menjadi objeknya gitu. Tapi karena bonus dari get membernya itu lebih menggiurkan, sehingga cenderung menomorduakan barang dan jasanya. Padahal kan definisi, misalkan contohnya seperti kalau kita mendefinisikan, misalkan ada multi level marketing, itu kan menyederhanakan
rantai pemasaran gitu kan sebenarnya, sehingga wajar dong ada bonus-bonus yang harusnya biaya pemasaran itu dikeluarkan untuk promosi dan lain sebagainya, tapi karena langsung menyasar rantainya dipotong, sehingga wajar itu diberikan dalam bentuk bonus-bonus kepada para pihak yang terlibat gitu. Tapi sometimes banyak yang akhirnya lebih mengejar membership poin dari bonusnya gitu daripada penjualan bonus penjualan. Walaupun kan banyak, misalkan banyak kok yang barang-barang atau obat-obat yang menggunakan mekanisme seperti ini yang dia perform kok gitu. Ya obatnya memang manjur gitu. Obatnya manjur gitu. Dan kalau kita lihat memang yang ditawarkan itu yang di nomor satu kan bukan bonus membershipnya gitu, tapi ya bagaimana kamu mampu menjual produknya, sehingga tidak akhirnya tidak menjadi skema yang merugikan orang-orang yang di bawah gitu, yang ikut belakangan gitu. Dan ya MLM yang bertahan biasanya kan yang memang punya produk dan itu bukan bisa diandalkan. Itu sesuatu yang bagus gitu, itu inovasi dalam marketing gitu. Oke, kemudian memanfaatkan tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Iya. Ya, komentarnya. Dan ada tokoh agama, ada apa itu namanya? Public figure. Tapi sometimes ya itu juga karena mungkin literasi ya. Jadi banyak juga public figure atau mungkin tokoh-tokoh yang ya tidak sadar kalau itu sebenarnya dia diarahkan ke arah sana gitu. Ada arah ke sana gitu. Misalkan seperti ada artis misalkan ya di endorse untuk menggunakan jasa tertentu gitu kan, ya itu suatu hal yang ya wajar-wajar aja gitu kan. Tapi kan harusnya ya memang pentingnya literasi tadi gitu, dengan ya paham, mungkin ada pemahaman secara basic terkait keuangan, sehingga akhirnya ketika ada endorse terkait jasa keuangan gitu, sehingga kan bisa di cross check dulu gitu. Oh kayaknya enggak deh gitu, atau gimana. Ya itu pentingnya kita belajar dunia yang di luar diri kita, yang kita akan terjun dan kita nggak kenal. Misalnya katakan tokoh agama itu kan seringkali ilmu agamanya kuat, bagus gitu, tapi misalnya nggak punya literasi dunia keuangan sama sekali, kan bisa saja dalam tanda kutip dibodohi oleh orang-orang keuangan untuk ngomong, dipakai legitimasi gitu. Betul. Oke. Terus kemudian ini klaim tanpa resiko, free risk. Ini di mana biasanya Mas ini? Free risk mungkin seperti ya kayak tadi ya, misalnya kayak yang harta karun tadi, that's no risk kan. Ini ada dana revolusi, kita hanya nyumbang dana sekian gitu sedikit, atau bahkan kadang ada juga dulu sempat ada yang arisan miles mungkin, sebenarnya ada tapi nggak muncul di sini. Jadi dengan mekanisme arisan, jadi kita urunan untuk membelikan satu aset tertentu, nanti gantian gitu. Nah, itu kan ibaratnya menjadi satu hal yang free risk dibanding yang ini tadi yang biasanya mereka akan memberikan, kalau free risk biasanya returnnya mungkin cenderung tidak terlalu menggiurkan, tapi free risk-nya yang dijual gitu. Oke, terus kemudian kelima, ini terutama jelas legalitas tidak jelas, mulai dari izin usaha, kelembagaan. Katakan legalitasnya nggak ada. Tapi seperti kasus Binomo itu kan bisa metamorfosis gitu. Yang awalnya sudah dihilangkan, nggak boleh diblok, tapi masih bisa muncul lagi. Itu gimana kira-kira? Karena kan platformnya kan tidak beroperasi atau dia tidak berkantor di Indonesia ya, dengan era digitalisasi seperti ini kan sangat memungkinkan itu terjadi gitu. Kalau zaman dulu kita mau trading di bursa di Amerika aja kan kita harus melalui suatu lembaga perantara gitu. Kalau sekarang ya dengan kecanggihan teknologi ya sangat mungkin sekali terjadi gitu. Kayak VPN bisa ngakses kemana-mana ya. Nah seperti yang Binomo ini kan tahun 2019, 2020 itu kan yang diblokir itu kan hanya sebatas situsnya. Situsnya saja. Yang bisa dilakukan pemerintah kan
memblokir situsnya waktu itu. I see. Karena ada isu, oh ini kayaknya skemanya judi gitu kan. Sehingga siapa tadi si Budi Setiawan itu akhirnya nggak muncul lagi kan. nama panggungnya Budi Setiawan, tapi nama aslinya kan siapa? Yosua siapa gitu. Iya. Dan itu menarik, dan itu hampir di semua iklan di YouTube apa saya sering nonton itu. Dan lucunya pada masa-masa itu ternyata banyak juga YouTuber nggak semasif ini sih, tapi banyak YouTuber konten-konten, mungkin konten lucu-lucuan atau apa itu banyak loh yang sampai di tengah konten gini akhirnya tiba-tiba hilang, terus dia main HP. Dia ini aku mau ini dulu nih, trading dulu nih gini. Dan itu kalau menurut saya ya itu sedang menginikan binary, karena dia cuman ini kita pasang target sekian gitu. Targetnya sekian berarti naik gitu. Kita tunggu ya gitu. Oh ya naik. Oh ya kita dapat uang gitu berapa gitu. Dan itu enggak, dia bukan apa itu, bukan bintang iklannya, tapi dia kayak afiliator atau dapat endorsement dari, dapat semacam ya, mungkin lebih sekedar seperti endorsement sih kalau seperti itu. Dan ya kalau yang seperti Indra Kents dan sebagainya kan memang sudah pada level yang berbeda dengan ini kan menunjukkan bahwasanya ya fenomena ini sebenarnya ya terjadi cukup lama dan mengakar juga, dan waktu itu sempat ditutup, ternyata ya kalau ditutup websitenya ya tinggal bikin website yang baru gitu kan. Banyak akalnya juga. Banyak akalnya gitu. Karena pada satu sisi ini kan sama aja, kenapa ini cenderung orang agak welcome dengan ini, karena ini kan di image kan balik lagi kita ke trading. Sebenarnya kayak platform judi online atau apa itu kan banyak sekali sebenarnya apalagi tahun 2010-an lah, zaman warnet, zaman apa itu kan cukup banyak sebenarnya gitu. Tapi kan lambat laun makin kesini kan makin banyak yang diblokir gitu. Tapi itu kan ya orang waras, orang yang punya ini nggak mungkin masuk ke situ dong gitu, nggak mungkin menggunakan itu. Tapi karena ini di label trading tadi itu, mereka secara fair ngaku ini adalah misalnya situs judi atau bet apa itu namanya gitu, untuk sehingga ya langsung terfilter gitu kan. Nah kalau ini kan enggak gitu loh. Oke, masuk dengan wajah kambing tapi ini rusa tapi betul, ternyata singa. Karena kan gitu. Ya memang yang terjadi ya memang pergerakan harga atau apa ya itu gambaran trading gitu. Kecuali kalau memang dilihat lebih detail, baru akan kelihatan. Gitu. Ini prakteknya kelihatan memang gambling. Betul. Gitu. Dan sebenarnya ya itu tadi ya yang menjadi keresahan itu, yang pertama ya memang pentingnya edukasi. Kemudian yang kedua juga ini juga pernah disinggung sih oleh Prof. Renat Kasali ya. Jadi manusia itu makin kesini itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Jadi ada yang cenderung gagal memahami, misalnya kayak kita memahami hakikat tujuan kita berekonomi, tujuan kita bisnis, apapun lah, trading dan lain sebagainya, tujuannya kan simpel, tujuannya ya supaya sejahtera gitu kan. Nah tapi banyak manusia itu yang gagal mendefinisikan sejahtera itu hakikatnya apa gitu. Apakah sejahtera itu hanya sebatas materi? Sejahtera itu yang mana gitu? Itu yang menjadi mungkin Pak Sipa lah sebagai orang yang mungkin sangat filosofis gitu. Itu bisa membedah lebih lanjut gitu. Karena pada perkembangannya di sisi yang lain ya, selain kebingungan mendefinisikan kesejahteraan, di sisi yang lain juga fenomena ekonomi itu sekarang juga sudah mulai beranjak. Misalkan kita sudah tidak hanya sebatas entrepreneurship, tapi kita sudah mulai masuk ke sociopreneurship. Kita juga sudah lebih memikirkan impact dari bisnis kita gitu. Dalam berbisnis tidak hanya sebatas profit gitu. Itu kan terjadi pergeseran sebenarnya. Di ekstrim kanannya, tapi di ekstrim kirinya juga
pergeserannya juga makin menjauh gitu dari aspek-aspek yang makna yang tadi gitu. Sekarang juga banyak impact. perusahaan yang sudah care dengan ya SDGs, care terhadap kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Isu itu kan berkembang gitu. Sehingga itu kan sebenarnya menggeser definisi dari kesejahteraan yang hanya sebatas material gitu. Bahkan kan dalam Islam sendiri kan kesejahteraan itu kan didefinisikan sebagai seolah-olah welfare itu sama dengan falah gitu. Konsep tapi kan falah. Definisi lebih lanjut dari falah itu kan tidak sebatas welfare. Falah itu bisa sesuatu apakah dan tidak dimensinya tidak hanya dunia gitu kan, tapi juga sampai falah di akhirat kelak gitu. Sehingga sebenarnya ketika back to value ini, ketika masyarakat itu mulai paham lah hakikatnya gitu tentang definisi dari kesejahteraan itu apa. Kita ya menilai kesejahteraan kita itu tidak harus menggunakan standar yang sana gitu. Saya sejahtera itu tidak harus menilai dengan standarnya si Doni Salmanan gitu yang sejahtera itu punya rumah seperti itu, atau mungkin harus bagi-bagi uang kemana-mana. Menggambarkan bahwasanya kita tidak bisa menstandarisasi kesejahteraan itu sendiri. Itu ya. Oke. Sehingga ya harapannya dengan mungkin para ulama mulai inilah salah satu tugas berat kita ya bagaimana ya memaknai kesejahteraan, bagaimana puas, bagaimana harus ada keseimbangan lah, paling ada ya keseimbangan antara yang sifatnya material maupun yang orientasi duniawi maupun ukhrawinya tadi. Ya ketika ada hal seperti ini ya nggak langsung kaget, keheranan sehingga akhirnya lupa dengan detailnya gitu. Jadi kita hanya silau dengan satu sisi dengan flexingnya sehingga kita lupa dengan detail secara keuangannya dan lain sebagainya. Itu logika yang bermain kayak gimana. Kalau simpelnya Mas Satria mungkin bagian akhir nasihat ya buat orang-orang yang awam dunia keuangan agar tidak gampang terjebak dalam ini tadi, entah investasi bodong, keinginan kaya boleh, keinginan untuk lebih sejahtera dari sebelumnya boleh, tapi bagaimana agar kita dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak terjebak pada hal-hal itu tadi. Di satu sisi misalkan dalam konteks pasar modal deh, persentase investor misalkan di pasar modal kita, saham-saham kita, investor dalam negerinya itu kan baru sebagian kecil dibanding dengan investor asingnya. Itu kan berarti menunjukkan jadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang membuka kepemilikan sahamnya untuk dimiliki oleh publik. Itu yang harusnya itu kan menjadi peluang untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia gitu. Tapi masih sangat minim. Nah, sehingga di satu sisi memang kita akan cenderung mendorong ya kalau bisa ya kita yang memiliki itu gitu, kita yang pegang gitu. Even itu misalkan ada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, dia berkembang cukup pesat, tapi dia IPO di Indonesia, maka itu kan menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan manfaat lebih dari kehadiran perusahaan tersebut gitu. Nah, tapi jangan sampai manfaat itu hanya dinikmati oleh ya hanya sebagian kecil karena memang kegagalan kita dalam memahami hakikat industri di pasar modal tadi gitu. Ibaratnya ya yang paling aman lah di pasar modal lah kalau pengen masuk ke sini gitu. Jangan langsung loncat ke binary gitu atau baik, kalau masuk ke pasar modal itu mesti melalui sekuritas atau mesti jadi kan ada ibaratnya lembaga bahasa kalau zaman dulu kan broker gitu ya. Kita harus telepon brokernya. Kalau sekarang kan kita nggak perlu telepon, kita gunakan aplikasi aplikasi mobilenya aja gitu yang disediakan oleh si sekuritas ini gitu. Nah, tapi di lain sisi
di tengah animo mulai meningkatnya, kita melihat ada peluang di sana. Misalkan era COVID, di satu sisi bursa turun sehingga murah nih gitu kan, sehingga menjadi titik poin untuk bisa masuk gitu. Tapi di lain sisi jangan sampai juga animo ini membawa dampak negatif gitu, dengan cara kita masuk aja gitu tanpa paham bagaimana ya pendekatan yang tadi, yang fundamental, yang teknikalnya seperti apa, technical analisisnya bagaimana, sehingga jangan sampai justru yang masuk ke situ ya malah jadi korban gitu. Bahkan ada case ini kemarin, malah ada salah satu mahasiswa itu, dia mengatakan gini, maaf Pak, ini saya ada problem gitu kan, saya baru bisa sekarang gitu. Kenapa? Karena bisnis, gitu bilangnya. Karena bisnis saya kemarin ada masalah. Gitu. Saya udah curiga nih. Bisnis apa? Saham, Pak. Saham gitu kan. Ya jangan sampai takutnya masuk ke situ justru malah kita terjebak karena euforianya aja tanpa literasi yang baik, sehingga malah ada istilah misalkan nyangkut lah atau apalah gitu. Jadi beli pas animo, kan terjebak di animo, euforia, orang belinya pas lagi tinggi tiba-tiba turun, akhirnya dia nunggu nih kapan naik lagi gitu kan, nyangkut nggak naik gitu. Padahal minimal saya pengen nunggu itu gitu kan. Nah, itu kan tapi itu resiko yang mungkin terjadi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan masih bisa dimitigasi gitu dengan punya yang namanya ya literasi di bidang keuangan tadi gitu. Di bidang saham. Oke deh. Makasih banyak Mas Satria. Kita banyak dapat ilmu ini ya. Siap. Paling tidak itu tadi yang beberapa hal basic lah. Ini logis atau tidak itu perlu gitu. Keuntungannya masih dalam batas yang wajar atau too good to be true, terlalu ini gitu. Jadi dalam dalam dunia keuangan tuh ada istilah seperti ini. Kita nggak boleh naruh telur kita tuh di satu basket. Di satu tempat gitu, karena kalau pecah maka ya habis-habisan lah, habis semuanya. Kita harus membuat yang namanya manajemen resiko. Jadi sampai ada teknik-tekniknya. Jadi bagaimana kita memisahkan, ibaratnya kita mengukur resiko kita sendiri lah gitu. Jadi jangan ditaruh semuanya misalkan di saham, tapi juga ada yang di saving dalam bentuk emas, atau mungkin ada yang ditaruh dalam bentuk yang lebih liquid, misalkan di tabungan. Karena tidak semuanya harus dialokasikan untuk mengejar return yang tinggi tadi. Perlu ada variasi, sehingga ibaratnya gini, ketika ada satu yang itu resikonya terjadi, itu dikompensasi oleh keuntungan yang lain gitu. Jadi ada analogi seperti itu lah. Sehingga satu lagi sebenarnya, makanya saya juga dengan sedikit kekhawatiran atau mungkin sedikit kecemasan terkait ya minimnya literasi kita gitu. Ya insya Allah saya juga mulailah membuat semacam ya video-video edukasi juga gitu terkait keuangan gitu ya. Channel YouTube-nya apa Mas Satria? Satria Utama 21 itu masih YouTube yang dipakai kuliah gitu. 21 bukan 212. Bukan. Oke ya, jadi cek coba literasi dan kemarin kita dari Mas Satria pasca bicara NFT kemarin, kita sudah ada pembahasan lagi lebih spesifik tentang NFT. Itu saya sempat ada pembahasan itu, diskusi dengan teman-teman. Jadi spesifik tentang teknis NFT. dari NFT, kemudian juga ada kemarin terakhir berbicara tentang kripto. Tentang kripto juga, tapi lebih spesifik, lebih teknis. Dan mungkin ya mungkin ke depan kita akan masuk lah. Sebenarnya banyak event
di yang simpel-simpel seperti membedakan antara tabungan, kemudian asuransi, yang simpel-simpel itu aja sebenarnya kita Banyak masih yang banyak nggak tahu. yang masih banyak yang Betul, awam gitu. betul, betul. Sehingga ya harapan kami ya khususnya para akademisi ya, itu ya tidak hanya mampu menjelaskan itu secara akademik Iya, gitu, tapi juga harus mulai aware mulai peduli lah dengan ini ya, mulai harus reach out ke publik juga gitu harus ya. mampu menjelaskan dengan mekanisme yang relatif sederhana gitu. Dan itu juga kalau nggak salah jadi salah satu program kerja ya dari bidang Pak Syifa di ADESI itu, bidang publikasi. Ditanyain tanggung jawab saya. Itu kan salah satu program yang ini kan. Jadi kita tidak hanya sebatas publikasi pada level jurnal buku. Tapi yang kalau bisa hanya segelintir orang baca gitu. Pemikiran ekonom atau ahli keuangan syariah ini itu nyampe kepada ya masyarakat gitu. Betul. Mampu diterima dengan narasi-narasi yang sederhana gitu. Betul. Ya karena instrumen keuangan berkembang pesat. Iya. Sementara publik kalau nggak teredukasi dan aksesnya sangat gampang sekarang dengan digitalisasi, sangat memudahkan sekali untuk menggapai publik. Betul, gitu. Untuk agar harus dijembatani dengan ini tadi, dengan media digital, dengan media untuk sosialisasi instrumen keuangan itu. Ya mohon doanya lah mungkin supaya. Jadi Satria Utama 21 ya. Check it out. Dan juga tadi yang saya notice juga berkenaan dengan kalau kita mau apa-apa itu nggak usah ikut crowd gitu. Begitu orang tadi tuh mengkampanyekan, ayo kita beli ini, berbondong-bondong ke sana, itu kan bisa ada tendensi penggorengan harga, penggorengan nilai gitu ya, yang bisa sewaktu-waktu kemudian drop dan kemudian kita loss semuanya. Nggak ada yang jual gitu kan, yang punya banyak jual pas harga tinggi kan. Betul. Itu menggeser harganya jadi turun. Iya, gitu. Betul. Ya apa itu namanya? Ya kan banyak kecenderungan sekarang bagi yang nggak tahu ya pokoknya kita ngikut saja. Sehingga ada peer pressure juga. Dia beli NFT, saya kok nggak punya, terasa bukan bagian dari mereka gitu. Oke, gitu dulu Mas Satria ya. Baik. Terima kasih banyak pencerahan yang kita dapatkan hari ini. Obrolannya mungkin agak panjang tapi ini worth it sekali karena kita belajar soal investasi, apa itu binary options, bagaimana cara mencegah diri dari kemungkinan terjebak dalam investasi bodong atau dalam gambling yang bisa membuat kita habis-habisan secara harta dan banyak korbannya itu. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari itu. Oke, stay tune dengan kita. Nanti masih ngobrol lagi. Ini masih banyak model-model keuangan kah atau dunia. Sepertinya akan semakin makin banyak berkembang gitu. Makin banyak berkembang apalagi ini masuk ke dunia tadi NFT, metaverse segala macamnya. Oke, jangan bosan-bosan nanti datang ke sini Mas Satria. Makasih banyak. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa lama Mas ini? Nggak terasa ini kayak ngobrol.